Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Saya ucapin terima kasih karena Anda sudah mengklik video ini. Mau nggak Anda bisa membuat pupuk organik cair sendiri dengan biaya yang sangat-sangat murah dan mudah dalam pembuatannya? Mau? Dan pupuk organik cair tersebut salah satunya adalah bakteri fotosintesis yang dapat membantu tanaman kita tuh tumbuh dengan jauh lebih subur ya sahabat tani. Bahkan juga meningkatkan imun tanaman kita dari serangan penyakit. Mau? Bersyukur juga loh ya sahabat tani, karena tanpa adanya tanaman, tumbuhan, dan juga pupuk, pohonan, maka bumi kita ini tuh pasti sudah panas luar biasa ya sahabat tani. Tahu nggak Anda, dalam setiap tahunnya satu batang pohon besar kayak gitu ya sahabat tani memproduksi oksigen dari hasil fotosintesis itu sebanyak berapa? 118 kg. Artinya menangkap panjang gelombang cahaya yang nggak bisa ditangkap oleh tanaman kita. Dan ketika panjang gelombang cahaya itu sampai pada daun tanaman kita, maka inilah ya sahabat tani yang membuat tanaman kita tuh dapat tumbuh dengan lebih subur, sehat, dan juga tumbuh dengan optimal ya sahabat tani. Dan bahan yang kita perluin dalam pembuatannya itu cuma ada 4 bahan loh. Pertama adalah telur, kemudian kedua adalah MSG atau monosodium glutamat, kemudian yang ketiga, nah ini nggak boleh ketinggalan ya sahabat tani, kalau Anda tuh mau berhasil membuat bakteri fotosintesis, yaitu apa? Air kolam ikan. Yang keempat, nah ini opsi ya sahabat tani, supaya menambah kadar mineral di dalam pupuknya, maka kita juga bisa gunain sedikit garam kasar. Dan sebelum kita melakukan proses pembuatannya, mari saya jelasin dulu kenapa sih air kolam ikan jadi wajib ya sahabat tani ada dalam proses pembuatan bakteri fotosintesis super. Nah, menurut Andriani dalam sebuah jurnal berjudul Studi Potensi Hara Makro dari Air Limbah Budidaya Lele sebagai bahan baku organik, ternyata ditemuin ya sahabat tani bahwa air kolam ikan memiliki pH atau tingkat keasaman berkisar antara 7 sampai 8. Artinya netral ya sahabat tani. Kemudian kandungan unsur hara makro di dalamnya yaitu nitrogen itu rata-ratanya adalah 1,32%, kemudian fosfor limbah cair dengan nilai rata-rata 2,64%, serta kalium limbah cair dengan rata-rata 0,35%. Dan menurut Kurnia ya sahabat tani dalam jurnalnya berjudul Keanekaragaman Bakteri dan Plankton pada Air Kolam Lele yang Berbeda Warna, ternyata ada loh salah satu bakteri yang ada pada air kolam ikan, yaitu namanya adalah jenis Cyanobacteria. Dan tahu nggak Anda, bakteri fotosintesis yang bakal kita buat itu tuh ya sahabat tani isinya adalah namanya Synechococcus, dan itu merupakan bagian dari Cyanobacteria. Kolam ikan yang di dalamnya itu kan udah ada kandungan unsur hara sama bakteri yang mengandung Cyanobacteria itu ya sahabat tani, maka kita tuh nggak perlu lagi menggunakan biang karena air kolam ikan itu sendiri kan juga biang gitu ya sahabat tani, ya kan? Dan secara otomatis juga kemungkinan keberhasilan perubahan warnanya juga jauh jadi semakin tinggi. Dan mari kita buat bahan-bahannya saya ulangi lagi ya sahabat tani. Bahan yang diperluin yaitu 1 butir telur, kemudian micin sebungkus, nah itu harganya cuman sekitar Rp1.000. Kemudian garam kasar kira-kira Rp500 kayak gitu loh, karena nggak banyak pakainya. Dan air kolam ikan, nah kita butuhnya sekitar 10 liter. Mari kita lakukan proses pembuatannya. Pertama,
kita kocok dulu telur sampai muncul buih-buih. Kemudian kita tambahin micin dan kocok lagi beberapa menit. Nah, dikocok gitu ya sahabat tani. Oke, jika sudah dikocok rata, maka masukin kocokan itu pada air kolam ikan yang 10 liter tadi ya sahabat tani. Kemudian aduk secara merata. Gunain 1,5 sendok makan garam kasar dan ain pada wadah ya sahabat tani. Dan saran saya, carilah botol sebagai wadahnya. Entah itu botol air mineral misalnya atau botol yang lain kayak gitu lah. Yang penting botol ya sahabat tani. Kemudian gantung botol itu dan biarin terjemur sampai warnanya tuh berubah jadi merah. Dan kalau warnanya udah merah ya sahabat tani, artinya pupuk organik cair bakteri fotosintesis super itu sudah mengandung bahan organik yang tinggi dan juga mineral di dalamnya dan siap diaplikasikan pada tanaman kita. Dan dosis yang kita gunain buat pengaplikasian penyemprotan itu kisaran 15-30 ml per 2 liter airnya. Atau dosisnya adalah 75-100 ml air per 10 liter airnya. Dan semprotin pada waktu pagi hari, oke? Pertama, kalau seandainya air kolam ikan itu nggak ada terus gimana? Nah, ini ya sahabat tani, maka jawaban saya gunain biang bakteri fotosintesis. Dan itu tuh banyak kok dijual di online shop macam kayak Shopee misalnya, kemudian Tokopedia gitu loh. Dan buat air pengencernya, maka Anda gunain yang namanya air hujan sebagai pengencernya, oke? Kemudian pertanyaan kedua, boleh nggak saya gunakan kantong plastik es batu atau kantong plastik buat ngebungkus gula kayak gitu loh sebagai wadahnya, boleh nggak? Maka saya jawab nggak boleh ya sahabat tani, wajib botol. Karena gini, 3 kali kami percobaan ya sahabat tani, dimana yang pakai botol kayak gitu loh, kemudian ada juga yang pakai plastik kayak gitu loh. Apa yang terjadi coba? Yang pakai plastik itu bener sih 5-7 hari itu udah merah kayak gitu loh. Tapi lama-kelamaan kemudian memutih sampai balik lagi ke warna asalnya. Sedangkan yang botol, nah meskipun agak lama memerahnya, tetapi merahnya tuh bakal terus-menerus ya sahabat tani. Jadi kalau Anda tuh disaranin pakai botol, ya gunain pakai botol ya nggak sahabat tani. Karena pasti kan orang yang udah nyaranin ini udah meneliti ya sahabat tani, dan juga udah mencoba berkali-kali. Kalau ternyata pakai botol, ya udah Anda pakai botol, oke? Dan pertanyaan ketiga, nah mungkin ini juga banyak ditanyain kayak gitu loh. Boleh nggak pengaplikasiannya itu dicampur sama pupuk daun atau pestisida misalnya? Ya kalau pupuk daun masih boleh ya sahabat tani, tetapi kalau pestisida itu sama aja Anda ngasih orang kayak gitu loh, terus Anda ngasih racun di dalamnya, mati ya sahabat tani. Untuk memberikan sahabat paradigma baru, kemudian memberikan sahabat motivasi agar bisa terus konsisten berkebun secara organik. Karena keajaiban organik ini begitu luar biasa sahabat. Di sini saya mengajak sahabat untuk masuk lebih dalam, jauh lebih dalam dari apa yang selama ini sahabat ketahui mengenai organik. Sehingga di sini sahabat akan menemukan banyak sekali keajaiban baru yang mana akan membuat rasa pesimisme kita menjadi rasa optimisme. Saya akan buktikan sahabat. Saya akan ambil tanah di bawah sini, di bawah lokasi penanaman saya ini. Kemudian saya akan bandingkan dengan tanah yang hanya ada sekitar 2-3 meter di sampingnya sahabat. Agar sahabat tahu sebenarnya karakter tanah di kebun beli itu seperti apa. Oke sahabat, saya akan langsung saja lihat. Nah ini adalah tanah yang di jagungnya sahabat ya. Di jagungnya kita akan lihat. Nah, tentu saja tanahnya begitu subur, sahabat. Nah, kemudian saya akan geser sekitar 2 meter atau 3 meter, sahabat, ke sini, sahabat. Nah, di sini sahabat akan menemukan jenis tanah yang sama sekali berbeda, sahabat. Saya gunakan cangkul, sahabat ya. Sahabat bisa lihat sendiri. Nah, dan terlihat sekali miskin unsur hara, sahabat. Nah, mengapa bisa begitu, sahabat? Karena tanah di luasan kebun saya yang sering saya rekam di sini, ini memang berbeda jenisnya dengan tanah yang ada di kebun yang kemarin kita panen singkong, sahabat. Nah, kalau di sana itu sudah terbenahi sejak dulu, sejak zaman kakek nenek saya. Nah, kebetulan yang ini di tanah ini belum dibenahi seperti itu. Nah, tanah ini kebetulan adalah jenis tanah yang keras, kemudian ketika nanti kena air
direndam air hujan ini akan menjadi sangat licin, becek seperti itu. Nah, karakter tanah liat seperti ini, karakter tanah keras seperti ini akan sangat sulit, sahabat, sekali lagi akan sangat sulit untuk sahabat tanami. Seperti apapun kerasnya sahabat berusaha menanami, pertumbuhannya tidak akan maksimal. Karena apa? Karena perakaran tidak akan bisa leluasa mencari unsur hara yang menjadikan makanannya, sahabat. Jadi, kalau tanah ini belum diolah dengan cara yang organik, yang akan saya ajarkan sebentar lagi, maka bila sahabat nekat langsung menanam di tanah dengan kondisi seperti ini, maka pertumbuhannya akan tidak maksimal. Kerdil kemungkinan juga akan mati seperti itu, sahabat. Tanah ini, sahabat, sudah bisa kita pastikan, sahabat, di sini tanahnya itu pasti yang pertama itu karakternya keras. Yang kedua, sudah bisa kita pastikan bahwa miskin unsur hara. Karena mengapa? Karena miskin juga bahan-bahan organik di dalamnya, sahabat. Sangat minim bahan organik, sehingga kesimpulannya juga di sini pasti juga miskin terhadap mikroorganisme. Nah, itu saling berhubungan, sahabat. Dari miskin bahan organik kemudian menuju ke miskin bahan mikroorganisme atau bakteri yang ada di tanah ini, sahabat. Nah, oke, sahabat, sekarang saya akan berikan tips bagaimana kita mengolah tanah yang seperti ini, tanah, sahabat. Nah, pertama, sahabat, kita akan gemburkan dulu tanah ini, sahabat. Kita akan cangkul dulu. Nah, di sini saya kebetulan saya akan tanamin di sini buncis, sahabat ya. Nah, jadi saya akan cangkul ini, sahabat, sekitar 1 meter kali 3 meter di sini, sahabat. Nah, 1 meter kali 3 meter. Nah, dengan tujuan kita bisa sedikit menggemburkan, meskipun kalau kita cangkul dengan ini tentu saja tidak akan bisa mencapai kedalaman yang baik, sahabat. Akan tapi kita hanya mengharapkan di sini ada kegemburan pada bagian permukaan tanah ini, sahabat. Nah, nanti akan kita olah. Oke, sekarang kita gemburkan dulu, sahabat. Step pertama, tanah harus kita cangkul dan kita gemburkan. Nah, oke, sahabat, ini tanah yang sudah kita cangkul di bagian permukaan, sahabat ya. Tidak bisa kita masuk dalam, sahabat. Karena apa? Karena tanahnya begitu keras, sahabat. Jadi kita hanya bisa masuk sekitar paling tidak hanya 10 cm, sahabat ya. 10 cm dari permukaan kita bisa cangkul. Nah, kemudian langkah berikutnya, sahabat. Nah, kebetulan ini tadi kemarin ini sudah hujan, sahabat ya. Sehingga sekarang kondisi tanah sudah cukup lembab seperti itu, sahabat. Nah, sebenarnya kalau tidak lembab, sahabat, siramkan dulu tadi sebelum dicangkul, sahabat, silahkan siramkan dulu. Kemudian setelah dicangkul, sahabat bisa balik kemudian sambil disiram seperti itu, sehingga terjadi tekstur tanah yang lembab seperti ini, sahabat. Nah, tapi ini sendiri masih belum gembur, sahabat ya. Belum bisa kita tekan dan hancur langsung seperti tadi di tanah yang di media jagung tadi kita tanam, sahabat. Nah, kemudian sekarang, sahabat, ini step berikutnya. Setelah kita gemburkan, kemudian kita siapkan wadah air seperti ini, sahabat. Nah, kita siapkan air juga. Nah, kemudian kita juga siapkan, selain air, kita juga siapkan pupuk pasta. Nah, banyak sekali mikroorganisme yang bisa menguraikan bahan organik dengan cepat di pupuk ini, sahabat. Bisa campurkan langsung ke airnya, sahabat. Untuk satu wadah seperti ini cukup 1 genggam. Nah, oke. Sekarang baru kita akan siram di lahan ini, sahabat, yang sudah kita gemburkan. Baru kita masukkan sekarang bahan organik, sahabat. Pertama kita akan masukkan kompos daun kering. Nah, kita akan berikan di layer atas, sahabat ya. Dari tanah yang kita gemburkan, kemudian ada kompos daun kering, kemudian sekarang kita akan siram lagi dengan larutan pasta yang tadi, sahabat. Jadi silahkan disiram. Nah, kita siram lagi, sahabat. Nah, kita siram lagi di layer kedua ini dengan air yang kita campurkan dengan pasta pembenah tanah yang tadi, sahabat. Jadi di sini akan mempercepat proses, pertama proses pelapukan oleh mikroorganisme. Yang kedua, tanah yang di bawah, sahabat ya, juga akan menjadi kaya oleh mikroorganisme, sahabat. Karena kuncinya di sana. Tanah yang subur kaya akan bahan organik. Bahan organik menjamin tanah itu kaya akan mikroorganisme, sahabat. Nah, mikroorganisme akan menarik perhatian organisme, kemudian organisme itulah yang akan membantu terjadinya kegemburan tanah. Nah, sangat sederhana sekali sebenarnya, sahabat. Oke, ini belum selesai, sahabat. Kemudian kita akan berikan layer terakhir. Nah, oke, bagian terakhir, sahabat, di sini saya sudah siapkan hijauan, sahabat. Nah, hijauan ini fungsinya, sahabat ya, kita taburkan atau kita tumpukkan, sahabat, ini di bagian atas dari tanah yang ingin kita rubah, sahabat. Sudah kita campurkan dengan pasta pembenah tanah.
Nah, kita bisa siramkan lagi sahabat. Kemudian 3 hari kemudian kita bisa cek kelembaban. Jika kelembabannya sudah berkurang sahabat atau mengering, sahabat bisa tambahkan lagi atau siramkan lagi hal yang sama tadi, air yang kita campur dengan pasta pembenah tanah. Nah, kemudian setelah 2 minggu sahabat, sahabat bisa cangkul kembali sahabat. Sampai secangkul kembali, sahabat bisa aduk tanah ini sahabat, kemudian sahabat balikkan, kemudian sahabat bisa siram lagi dengan cairan pembenah tanah yang tadi. Setiap 2 minggu seperti itu, maka dalam 2 bulan sahabat, tanah akan sangat berubah karakternya sahabat. Jadi tanah yang tadinya keras di lapisan bawah ini sahabat akan mulai gembur sahabat, akan mulai mengikuti kontur dari apa yang kita berikan di atas. Karena apa? Yang bekerja adalah mikroorganisme sahabat. Mikroorganisme tanah mulai banyak, maka karakter tanah juga akan mulai berubah sedikit demi sedikit. Dan ingat sahabat, cara dan bahan organik sahabat, itu bedanya. Sehingga bila di sebelahnya itu tanah sahabat juga tidak olah, maka akan tetap keras seperti itu sahabat. Dan saya sudah membuktikannya. Oke sahabat, dan pada akhirnya sahabat, tanah ini akan menjadi seperti yang ada di sebelahnya ini sahabat. Tanahnya akan sangat gembur sahabat. Dan warnanya akan sedikit lebih hitam sahabat ya. Dan kegemburannya sahabat tidak usah dilakukan lagi sahabat. Langsung hancur seperti itu. Ketika kita kepal, kemudian kita pencet langsung hancur. Kita kepal, kita pencet langsung hancur sahabat. Nah, inilah yang menyebabkan tanaman yang kita tanam di sini akan tumbuh menjadi sangat baik.